Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Windy Natalia dengan nomor pokok mahasiswa 2121210002. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelayakan bahasa, yaitu kelayakan bahasa pada bab 3 sekolah menengah pertama atau SMP. Di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ada subkomponen kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik. Di sini ada butir pertama, yaitu mengenai kesesuaian dengan tingkat perkembangan berpikir. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan berpikir, skor 4, karena menurut saya dalam bahan ajar yang diberikan dan dirumuskan memberikan stimulus yang baik dalam pengembangan berpikir peserta didik. Dalam pengembangan berpikir peserta didik, di dalam teks prosedur juga tentunya membuat peserta didik dapat berpikir kreatif dan dituntut aktif mengenai cara atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Tentunya, pada bab 3 ini sudah memuat contoh teks yang sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik di jenjang SMP ataupun sekolah menengah pertama ini. Meskipun hanya memuat contoh teks prosedur yang berisi langkah-langkah sederhana, tapi menurut saya ini sangat sesuai sekali, karena dengan kesesuaian contoh teks sederhana ini membuat anak-anak ataupun peserta didik dapat mudah memahami bagaimana sih untuk membuat sesuatu ataupun langkah-langkah membuat sesuatu. Nah, mari kita lihat contoh teks prosedur. Dan saya sudah mengidentifikasi ataupun menganalisa, ternyata ada beberapa contoh yang memang sangat baik dan juga dapat diterapkan kepada peserta didik. Misalnya seperti cara memainkan angklung. Di sini sangat mudah sekali untuk ditiru oleh peserta didik, karena menurut saya ya untuk memainkan angklung sendiri itu merupakan cara-cara yang mudah sekali. Terus ada cara membuat obat tradisional insomnia, ada cara melakukan gerakan tari tortor, dan ada banyak sekali contoh lainnya. Di sini ada memuat 9 contoh, dan menurut saya itu adalah merupakan contoh-contoh yang bisa kita lihat dan kita peserta didik mudah untuk memahami pada kesesuaian untuk berpikir ataupun menstimulus orang peserta didik. Nah, yang kedua, kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosial emosional. Menurut saya, kesesuaian dengan tingkat perkembangan emosional ini pada bab 3 ini sesuai jika diterapkan dengan proses pembelajaran yang dilakukan peserta didik. Saya memberikan skor 4 karena pada bab 3 ini peserta didik dituntut untuk belajar beradaptasi dalam memahami situasi, dalam menyelesaikan beberapa tugas perintah yang diberikan, dan memungkinkan peserta didik dapat mengolah emosi dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Pada hakikatnya, kemampuan tersebut haruslah dimiliki seorang peserta didik, bukan? Nah, dalam bab 3 ini, menurut saya sudah memuat beberapa artikel ataupun contoh-contoh yang dapat mengolah emosi dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya dengan cara melakukan kegiatan secara berkelompok. Peserta didik juga dituntut untuk bisa mengamati dan meniru apa yang mereka lihat terhadap langkah-langkah atau cara dalam teks prosedur tersebut. Seperti yang kita lihat pada contoh-contoh teks prosedur, misalnya ya pada contoh teks prosedur menari tortor, cara bermain tortor. Dalam teks ini ataupun dalam buku bab 3 ini disuruh kepada peserta didik untuk membuat beberapa kelompok yang demikian nantinya akan mengolah emosi ataupun emosional para peserta didik tentunya. Di sini juga ada mengenai menyimpulkan teks prosedur. Nah, dalam menyimpulkan teks prosedur, di sini sudah tertera bahwa ada tujuan ataupun penugasan kepada peserta didik secara berkelompok, seperti membuat ataupun memperagakan hasil kesimpulan teks prosedur tari pocong-pocong. Nah, di sini sudah tertera kegiatan ini dilakukan secara kelompok, dan kelompok tersebut harus memperagakan hasil dari pocong-pocong tersebut. Nah, dalam rangkuman kualitatifnya, pandangan dan penilaian saya terhadap kesesuaian bab 3 dengan tingkat perkembangan sosial emosional dan berpikir peserta didik di jenjang SMP, saya setuju dan memberikan skor 4 pada kedua butir komponen kesesuaian dengan tingkat peserta didik, karena pembelajaran yang melibatkan interaksi sosial dan pengolahan emosi sangat penting dalam membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan di sekitar mereka. Selain itu, pembelajaran melalui contoh teks prosedur yang terdapat pada bab 3 ini, menurut saya itu dapat membantu mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik, termasuk kreativitas dan keaktifan dalam mengikuti langkah-langkah yang diberikan, terutama dalam contoh teks prosedur dan kompetensi yang diberikan kepada peserta didik tadi. Dalam hal ini memang penting untuk memilih bahan ajar yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, agar mereka dapat mengembangkan potensi secara optimal. Nah, untuk komponen yang kedua, yaitu komunikatif. Yang pertama ada butir keterpemahaman pesan. Keterpemahaman pesan yang terdapat pada bab 3 ini, saya berikan skor 4
Karena menurut saya pesan yang disampaikan penulis kepada peserta didik sebagai pembaca dapat dipahami dengan mudah karena runtutan pesan yang akan disampaikan memudahkan peserta didik untuk menerima dan mencerna pesan yang disampaikan oleh penulis kepada peserta didik. Seperti yang kita lihat pada bab 3 ini sudah memuat beberapa pesan-pesannya, dan ternyata menurut saya runtutan pesan yang disampaikan penulis itu memudahkan peserta didik untuk menerima dan mencerna pesan yang disampaikan oleh peserta didik. Nah, bisa kita lihat ada beberapa pesan yang memang membuat kita menurut saya lebih sederhana dan dapat mudah dipahami oleh peserta didik. Dan tentunya dalam runtutan pesan-pesan tersebut menggunakan bahasa yang memang sangat sesuai dengan ejaan yang disempurnakan ataupun EYD ataupun kaidah kebahasaan, seperti itu. Nah, untuk butir yang kedua yaitu ketepatan tata bahasa dan ejaan. Ketepatan tata bahasa dan ejaan sudah sesuai dan saya memberikan skor 4 tentunya. Karena saat saya kaji tidak ada penulisan tata bahasa yang typo atau salah, serta pada bab 3 ini menggunakan ejaan yang sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Seperti yang kita lihat, ketepatan tata bahasa dan ejaan tidak ada ejaan atau tulisan yang typo ya, yang salah. Nah, bisa kita lihat di sini tidak ada kesalahan terhadap tata bahasa dan ejaan. Dan menurut saya itu sudah tepat dan saya telah memberikan skor 4. Yang butir selanjutnya yaitu mengenai kebakuan istilah dan simbol. Kebakuan istilah dan simbol pada bab 3 ini saya berikan skor 3. Karena apa? Karena menurut saya pada bab 3 ini meskipun sudah memuat kebakuan istilah yang sesuai, namun dalam simbol kepenulisan masih ada yang typo atau salah karena terdapat beberapa rangkaian atau langkah-langkah dalam kompetensi tugas yang diberikan urutan angka seperti pada halaman 97 pada kegiatan yang memperagakan hasil simpulan teks prosedur, sehingga menurut saya hal ini dapat mengurangi pemahaman dalam visual oleh peserta didik dalam membaca penugasan tersebut. Oke, saya ralat ya untuk yang butir sebelumnya yaitu ketepatan tata bahasa dan ejaan. Itu merupakan ketepatan tata bahasa dan ejaan yang sesuai dengan kaidah dan dapat dipahami, yaitu menggunakan bahasa-bahasa yang memang dapat dipahami oleh jenjang sekolah menengah pertama ataupun SMP. Nah, untuk selanjutnya itu kebakuan istilah dan simbol. Nah, dalam simbol ini menurut saya ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki ya. Di sini sudah tertera jelas ada merupakan kompetensi yang tidak disesuaikan dengan urutan angka. Jadi menurut saya itu akan tidak memudahkan ataupun membuat para peserta didik kesulitan ya untuk memahami bagaimana runtutan kompetensi dasar ataupun kompetensi yang peserta didik yang harus dikerjakan. Nah, di sini ada rangkuman kualitatif. Pandangan dan penilaian saya terhadap keterpahaman pesan, ketepatan tata bahasa dan ejaan, serta kebakuan istilah dan simbol pada bab 3, yaitu pesan yang disampaikan dalam bab 3 mudah dipahami karena disusun dengan runtutan yang baik. Selain itu, penggunaan tata bahasa dan ejaan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia juga memudahkan peserta didik dalam memahami pesan yang disampaikan. Namun saya mengakui bahwa kebakuan simbol pada bab 3 ini masih perlu perbaikan, terutama pada beberapa rangkaian langkah-langkah dalam kompetensi tugas yang tidak diberikan angka ataupun simbol. Nah, sebaiknya penulisan simbol pada bab 3 ini yang tadi saya sudah katakan harus sesuai dengan standar penulisan simbol dalam teks prosedur, sehingga dapat membantu peserta didik dalam memahami pesan yang disampaikan. Dalam hal ini, perbaikan pada kebakuan simbol dapat meningkatkan keterpemahaman pesan secara keseluruhan. Seperti itu rekan-rekan. Selanjutnya yaitu mengenai keruntutan dan kesatuan. Di sini yang butir pertama yaitu keutuhan makna dalam bab, subbab, dan paragraf. Keutuhan makna dalam bab, subbab, dan paragraf ini saya memberikan skor 3. Menurut saya sudah baik dan disampaikan secara utuh untuk peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran. Namun, dalam penyesuaian runtutan bab, subbab, dan paragraf, masih ada yang tidak rapih dalam pemotongan atau perpindahan paragrafnya dari halaman ke halaman selanjutnya, sehingga nilai estetika yang ada pada setiap bab, subbab, dan paragraf menjadi kurang, dan berakibat pada keutuhan makna yang menjadi kurang juga bagi peserta didik untuk memahami makna yang jelas dalam bab, subbab, dan paragraf tersebut. Nah, sudah kita lihat, keutuhan makna pada bab subbab ini terutuh, sudah baik ya, dan ya sudah bisa dicerna oleh peserta didik. Namun di sini ada beberapa penyesuaian runtutan dalam bab, subbab, dan paragraf tidak rapi.
Seperti, nah lihat, di sini ada pemotongan dan perpindahan paragrafnya dari halaman ke halaman selanjutnya. Menurut saya itu mengganggu konsentrasi juga ya untuk para peserta didik, karena menurut saya kalau dipotong atau perpotongan itu tidak sesuai, maka pemahaman yang ada pada peserta didik itu akan menjadi kurang, seperti itu. Nah, pada butir kedua dalam subkomponen yang keruntutan dan kesatuan, yaitu ketertautan antar bab, subbab, paragraf, dan kalimat. Saya memberikan skor 4 dalam butir kali ini, yang kedua ini, karena menurut saya dalam ketertautan antar bab, subbab, dan paragraf sudah sesuai, karena penulis memberikan penjelasan, contoh teks, dan langkah-langkah kompetensi yang harus dikerjakan masih dalam pembahasan yang sama. Dan menurut saya, itu sudah cukup membuat ketertautan antar bab, subbab, paragraf, dan kalimat itu sudah dicapai oleh penulis buku ini ataupun pada bab kali ini. Contoh teks dan langkah-langkah kompetensi yang harus dikerjakan masih dalam pembahasan sama juga menurut saya. Namun di sini penulis memberikan perbedaan dalam materi pembahasan di setiap babnya, dan hal itu menurut saya efektif juga karena membuat peserta didik tidak mudah jenuh dan bosan dalam proses pembelajaran yang dilakukan pada bab 3 ini. Nah, seperti itu. Untuk subkomponen selanjutnya yaitu gagasan. Saya memberikan skor 4 karena menurut saya gagasan yang terdapat pada bab 3 ini sudah menjelaskan secara detail dan mudah dipahami oleh peserta didik, sehingga sesuai untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk rangkuman kualitatifnya, pandangan dan penilaian saya terhadap keutuhan makna, penyesuaian runtutan, dan ketertautan antar bab, subbab, dan paragraf pada bab 3 ini, yaitu keutuhan makna dalam bab, subbab, dan paragraf sudah disampaikan secara utuh untuk peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran. Namun saya juga mengakui bahwa penyesuaian runtutan dalam bab 3 ini masih perlu diperbaiki agar nilai estetika yang ada pada setiap bab, subbab, dan paragraf menjadi baik. Yang sudah saya katakan tadi, tidak perlu perhatikan ada beberapa pemotongan antara subbab, bab, dan sementara itu dalam ketertautan antar bab, subbab, dan paragraf, penulis sudah memberikan penjelasan, contoh teks, dan langkah-langkah kompetensi yang harus dikerjakan dalam pembahasan yang sama. Hal ini dapat membantu peserta didik untuk memahami materi yang disampaikan secara lebih baik. Selain itu, perbedaan dalam materi pembahasan di setiap bab juga dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak mudah jenuh bagi peserta didik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.